Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya dari kelompok 2 kelas 12 IPS 3. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai kejaksaan untuk memenuhi tugas mata pelajaran PPKN oleh Ibu Ani Ardiani SPD. Yuk, langsung ke video pembelajarannya. Ternyata, ada fakta sejarahnya loh mengenai kejaksaan. Istilah kejaksaan ini sebenarnya sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman Kerajaan Majapahit, istilah diaksa, adiaksa, dan darmadiaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta. Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa pada tahun 1350 sampai 1389. Diaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para diaksa ini dipimpin oleh adiaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para diaksa. Nah, itu sekilas mengenai sejarah kejaksaan. Untuk video pembelajaran selengkapnya, yuk kita simak videonya sampai akhir. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu kejaksaan? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata kejaksaan. Nah, kejaksaan ini adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan ini adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dari segala hukum. Nah, kejaksaan ini dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan juga bertanggung jawab kepada Presiden. Yang pertama yaitu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin. Yang kedua yaitu Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ini berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpinnya. Dan yang ketiga yaitu Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpinnya. Selanjutnya, kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang kejaksaan ini dapat dibagi ke dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu di bidang pidana, yang kedua di bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang ketiga yaitu di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dalam bidang pidana, tugas dan wewenang kejaksaan yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim, yang ketiga melakukan pengawasan, yang keempat melakukan penyidikan, dan yang kelima melengkapi berkas perkara tertentu. Sedangkan di bidang perdata dan tata usaha negara, tugas dan wewenang kejaksaan yaitu yang pertama melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Yang kedua, menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh jaksa. Dan yang terakhir yaitu di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan, yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan, yang kelima, pencegahan penyalahgunaan, dan yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
ada program dari pemerintah pusat loh dengan tujuan pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini, yaitu program Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Sekolah atau yang disingkat dengan JMS adalah kegiatan penyuluhan hukum terhadap anak-anak usia sekolah mulai dari SD hingga SMA. Tujuannya untuk menanamkan pemahaman tentang hukum sejak dini sehingga tercipta generasi sadar hukum. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.